Iya tahu, makanya saya tanya gelarnya apa? Guru selamat. Oh, apa itu selamat? Dalam bahasa Arab, selamat itu dalam bahasa Arab Islam. Makanya Yesus itu guru Islam. Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu dia. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup dia. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ya. Ismail, salah Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Mohon maaf bang, nama Tuhan siapa bang? Lama kali jawabnya, kamu punya Tuhan nggak sih? Oke, nama Tuhannya Allah. Kalau begitu agama apa? Ya, Agama apa? agama Kok lama kali? Kristen guys, nama Tuhannya Allah. Oke teman-teman, sebelumnya saya bilang di awal, jikalau kalian tidak punya banyak waktu untuk video ini, harap nanti saja teman-teman. Karena di sini memang pembelajaran itu sangat dalam sekali. Bagaimana ada 3 narasumber, ataupun di sini bisa juga dibilang 4 ya teman-teman. Karena di sini ada Mikana juga. Konsep ketuhanan, bagaimana itu bisa dijelaskan oleh Yusuf PI, bagaimana itu bisa dijelaskan oleh Edis TV dan lawan debat Edis TV, dan nanti Mikana teman-teman mencoba memberikan apa sebenarnya sebutan nama Tuhan bagi orang Kristen. Dan di sini penting sekali teman-teman. Maka itu siapkan tempat nyaman, jangan skip videonya, tonton sampai habis agar kita mendapatkan ilmunya. Ini tidak sampai 1 jam, tetapi bisa menjadi pemahaman kita untuk kedepannya, tentunya untuk menjelaskan kepada orang-orang, apalagi kepada keluarga kita, anak kita. Seperti itu teman-teman. Untuk itu langsung saja dengarkan video ini. Apa bahasa Arabnya selamat? Islam. Makanya tuh nubuatannya. Yesus itu juru Islam. Itu saya tidak percaya memang. Kan dari gelarnya sendiri, juru selamat. Bahasa Arabnya apa? Juru Islam loh ya. Kaget ketawa Anda. Gampang saya jawab itu. Tadi kan Pak nanya, gelar Yesus itu apa? Ya. Meskipun gelar pun tidak gelar pun, Yesus adalah Yesus itu sendiri. Iya tahu, makanya saya tanya gelarnya apa? Juru selamat. Oh, apa itu selamat? Dalam bahasa Arab, selamat itu dalam bahasa Arab Islam. Makanya Yesus itu juru Islam. Apalagi Anda ngapain susah-susah cari nubuatnya? Dari nama Yesus aja juru Islam udah. Disuruh Yesus jadi Islam. Tidak mungkin, tidak mungkin Pak. Gampang kan jawabannya tuh. Macam mana? Kalau gini bang ya, kalau makanya saya bilang pendeta Yusuf PI mengajarkan yang benar. Kalau saya ngajarin sebulan aja, ngajarin Anda, bulan depan Anda bakal berhenti nyembah manusia. Tuh Alkitab Anda bakal Anda kasih ke pemulung gitu, ke tukang lawak. Bakal Anda buang itu ya. Anda buang itu Alkitab pasti. Pernah terpengaruh. Apanya? Pernah terpengaruh. Ya iya, kalau imani saja nggak bakalan terpengaruh. Kata Yesus A, Anda B, imani saja udah. Kan gitu. Ya. Contohnya tadi nggak ada perintah Yesus jadilah Kristen. Bukan. Aku lihat jalan yang hidup yang kebenaran itu aja. Itu aja Bang. Oh iya, Nabi Muhammad juga kayak gitu. Ya. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup dia. Kalau menuju ke Bapak melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu dia. Dah, Yesus itu nggak satu dengan Bapa. Nabi Muhammad yang satu dengan Bapa. Tidak. Karena satu dengan Bapak karena apa? Karena Bapak dan anak. Iya, Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa. Cara Bapak tertulis dalam Al-Quran. Coba, kalau kita tanya Yesus, Sus, tahu nggak kamu kapan hari kiamat? Nggak tahu, kata Yesus. Cuma Bapa yang tahu. Kan gitu. Ditanya Nabi Muhammad, kapan hai Nabi Muhammad ya hari kiamat? Hari Jumat. Bapa dan Nabi Muhammad sama-sama tahu kapan hari kiamat. Makanya saya bilang, ya Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu, bukan Yesus. Bukan Yesus satu dengan Bapa, karena Yesus nggak tahu kapan kiamat. Sedangkan Nabi Muhammad tahu, makanya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Jadi menurut surat Al-Ankabut ayat 17 tadi, bahwasanya di situ diberikan kenabian kepada keturunan daripada Ibrahim lewat garis keturunan siapa? Dari Ibrahim. Saya bacakan saja ya, saya bacakan saja nih. Namanya Ismail. Jadi Sebentar, saya bacakan biar kita nggak omong kosong. Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 27 ya. Saya bukakan kepada kalian. Tetapi ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Ayat ini direvisi oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran merevisi Al-Quran. Baik, saya akan balikkan dulu kamera saya biar Anda bisa membaca dan umat muslim yang lain bisa membaca. Dan semoga mereka mendapatkan pencerahan ya dari kajian Ustadz Edis TV. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim,
Ya. Ismail, salah Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tetapi saya tahu ayat ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Nah, tetapi revisiannya tetap saja merujuk kepada keturunan Yakub. Jadi bagaimanapun ya teman-teman, bagaimanapun iblis atau setan ingin memelintir kebenaran firman Tuhan, tetap saja dia itu selalu keseleo lidah. Coba sekarang saya tanya, adakah di sini disebutkan Ismail? Memang di situ tidak ada disebutkan, Bang Idris. Oke, jadi kenabian, sebentar. Jalur kenabian Nabi Jalur Muhammad kenabian di sini diberikan kepada siapa? itu bukan menjelaskan tentang jalur kenabian, Bang Idris. Baik, saya bacakan ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan jadikan kenabian. Nah, ini gimana nih? Kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Sekarang saya bacakan, oke. Asbabun nuzul dari surat Al-Ankabut ayat 27. Tidak secara spesifik tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Begitu, Oke, sekarang di situ dalam satu ayat saja. Baik. Bang Edis selalu menolak bahwa umat Kristen termasuk Bang Edis menolak kenabian Nabi Muhammad, kan begitu? Oke, sebentar. Sebelum kita bicara tentang kenabian Muhammad dulu, gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah... Tenang Gus Adam. Biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edis ini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini Karena perkara yang saya sederhana saja, menjelaskan. Gus. Bang Begini, Edis Gus, selalu dengarkan, Gus. ngomong. Tenang, Gus, tenang. Saya. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Keturunan Nabi Ismail ada 12, Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Tunggu dulu, ini ya. Ngarang lagi raya. Putra dari Nabi Ismail. Ayatnya, Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya. Jadi tidak semua, Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang, dan sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mengatakan bahwasanya, dan mereka inilah yang disebut-sebut merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang... Dalam Al-Quran itu, Bang Edis, tidak ada menjelaskan nampeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu, Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja, Gus. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satupun dari keturunan Ismail? Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat Saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh, Gus. Kita ini kan berbicara mengenai keselamatan atau firman Tuhan. Diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham mengajukan diri, tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima, supaya Ismail diterima, Ismail. Tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati, dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa. Tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Ya. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Ini Abraham. Anaknya ada dua. Satu Ismail, satu Ishak, betul? Nah, kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya. Melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Ilyasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu, yang detail yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis gunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim. Tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya sudah menjawab tadi. Kalau
secara eksplisit di dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis Anaknya keturunan Ismail. Iya, Iya, betul. karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Betul? terkait kenabian Nabi Muhammad. Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus. Tenang, Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu. Nanti kejauhan. Gini. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab, tenang Gus. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mengurus Ka'bah, betul? Membahas terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, sebelum ke Muhammad, tenang dulu. Orang Islam percaya bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu, orang-orang Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, muter-muter ke Ka'bah lagi nih. Katanya keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? Pembahasan sudah baru ya Bang Edis. Anda saya suruh sebutkan siapa keturunan Ismail. Anda tidak bisa sebutkan, betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis terkait Nabi Muhammad itu, ya. Terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kok kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan Iya, kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? berdasarkan sejarah Berdasarkan Hanasi. bahwa keturunan. Sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba, saya akan bongkar bahwa Muhammad itu semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis, bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus. Tenang Gus. Tenang Gus. Di dalam Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair, Gus. Kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini. Tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda. Silakan. Sampaikan poin Anda. Silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Quran. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran. Terus dari mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis. Oh, hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Jadi Al-Quran, tenang. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Gini, saya jawab dulu, jangan dipotong. Nah, makanya teman-teman, ternyata buku yang menyesat orang-orang Islam adalah hadis. Gus. Gini, boleh saya jawab? Gus. Kalau misalkan saya ngomong dipotong lagi, ini terakhir saya naik komal Bang Edis. Silakan. Ya. Nah. Jadi semuanya itu tidak harus dimuat dalam Al-Quran Bang Edis. Seperti saya beri contoh tadi, nampeleng Bang Edis itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran, atau nampeleng orang tua itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Apakah setiap misalkan ada kasus orang yang nampeleng orang tua, Bang Edis nanya, dalilnya mana dalam Al-Quran? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalam Al-Quran tidak ada nampeleng orang tua itu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, dilarang. Baik, janganlah kamu, nih saya tunjukkan ya. Mana? Coba saya tunjukkan. Mungkin mana? Oh, ada, saya lebih paham Al-Quran. Mana, Cok? Kalau misalkan ada dalam Al-Quran nampeleng Edis TV itu boleh saya tampeleng sekarang nih. Oh, ada dalilnya. Ada dalilnya. Boro-boro menempeleng. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya nih, saya misalnya pakai itu. Baik. Ayo. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Al-Isra 23. Baca. Terjemahan. Baca. Ayo. Baik, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat. Mana? Ayo. Ada dalilnya nih.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ayat bahwa jangan menempeleng orang tua. Wala. Gimana sih Gus Kado? Ini kan sekarang saya tanya, apakah menempeleng orang tua itu adalah perbuatan yang baik atau durhaka? Itu menjelaskan terkait bakti seorang anak kepada orang tua, botol. Aku sudah marah ke sini. Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang Aduh, muslim kotor banget mereka kamu. tidak pernah Jadi- tahu isi Qur'annya. Yang diajarkan adalah cara membaca huruf-huruf hijayah. Oh, larangan ini, larangan Gus, untuk tidak. itu tidak kan durhaka sudah kepada perintah orang tua. supaya orang itu berbuat Baca baik dulu, kepada baca orang dulu. tua. Dalam Al-Quran. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua, bagaimana mungkin dibolehkan menempeleng? Ini gimana sih Gus? itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Iya, itu dalilnya. Iya. Jadi dalil nampeleng boleh nampeleng orang tua ada tidak tuh? Itu dalilnya, tidak boleh menempeleng orang tua. Gimana Gus ini? Gus Imam. Bang Edis, Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Tunggu. Sebentar, kita kembali ke Jadi tema Bang kita. Edis, Bang Edis tadi itu Apa kata, dasar atau apa bahwa- dalil yang membuat Bang Edis orang pasti Islam lima ya. percaya Sudah bahwasanya sepakat ya? Muhammad Dengan itu hadis keturunan dalam ayat Ismail tadi dari itu. dalam Al-Quran? Silakan Ya. kutip satu ayatnya. Tunggu, Bang Edis berarti sepakat dengan ayat tadi bahwa itu Bang Edis rujukkan kepada nempeleng orang tua tidak boleh berarti kan? Ya, sepakat. Sepakat. Ya, ya berarti itu sudah menjawab bahwasanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail walaupun Ayatnya. tidak disebutkan di situ, Ayatnya. walaupun ayat itu menjelaskan tentang kenabian Ayatnya. Itu ayatnya tadi Al-Ankabut ayat 27. Baik, Al-Ankabut 27. Wah, dibuka luar lagi biasa itu, orang-orang teman-teman. Islam ini. Dibuka lagi itu. Baik, Waduh. Al-Ankabut 27 ya. Saya balikan kamera saya. Lihatlah teman-teman ya. Sangat mengecewakan nih orang muslim tidak mengetahui isi daripada Qur'annya. Tadi dia sepakat. Baik. Dia Oke, sepakat. sekarang ada yang baca dulu Gus. Ya Ini saya surat baca. Al-Ankabut ayat 27 ya, baca. Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim. Selamat Terus? datang di kebenaran ya. Terus? Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Bang Edis Tenang, jangan diedit dulu, jangan diedit. Lanjut dulu. Dan kalau Bang Edis taslim dengan ayat itu berarti Waduh, taslim Gus, juga dengan- baca dulu sampai selesai, Gus. Baca dulu sampai selesai. Dan ya. dan Ya, Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Oke, Yang keturunan dimaksud siapa? itu, Keturunan siapa yang dijadikan nabi? Keturunannya itu, coba baca Arabnya di atas. berat. Di situ Dan keturunan- kami anugerahkan keturunannya. kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada di sini Keturunannya. disebutkan Muhammad. Saya tanya Ishak anaknya siapa? Coba. Ishak anaknya Ibrahim, Ya, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak, Sekarang saya tanya Ismail anaknya siapa? Ismail anaknya Ibrahim. Berarti di situ keturunan. Mana Ismail di sini? Mana Ismailnya? Keturunannya. Iya, merujuk Ismailnya kepada pergi Ibrahim, kemana? Ismail pergi kemana? Di sini. Jadi di situ keturunannya. merujuk Tenang, kepada- Gus kepada Ibrahim. Imam. Bible itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan Abraham. Saya tunjukkan satu kali lagi Jadi ya. dalam Bible Bang Edis itu nubuatan terkait Nabi Muhammad dijelaskan di sini dalam Bible. Saya jelaskan ya dalam Bible ya. Dalam Bible, Sebentar. dalam Alkitab terdapat nubuatan penting dalam kitab Agung. Tenang. Kitab Agung, nomor 5, Nih, saya ayat tunjukkan 9 ya. sampai 16. Dalam Ini nubuatan kejadian, Abraham memang memiliki banyak keturunan. Tetapi di ayat 19 ini ya, perhatikan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, dan ia akan memperanakkan 12 raja dan seterusnya. Aku membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nah, ini Dalam apa itu? sejalan Dalam dengan apa ayat itu? ini. Perhatikan. Dalam apa? Dalam Bible itu. Sejalan Ya. dengan ayat ini, Ya, kami itu dalam anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ismail ketinggalan. Kemana perginya Bible, Ismail? Ya itu dalam Bible kan? Kemana perginya Ya, Ismail? Saya tanya. Yang Ismail pergi kemana? Yang tadi itu sebelumnya. Tenang. dibaca. Ismail Itu pergi kan? kemana? Saya tanya, yang sebelumnya Bang Edis baca itu. Hah? Makanya Kita saya dulu, bilang bertaubatlah kalian Yang mempercayai firman Tuhan dari Arab. Tadi, ya. Tidak ada firman Tuhan datang dari Arab. Firman Tuhan datang dari Israel kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga genaplah apa yang dikatakan di dalam Bible. Bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Makanya bangsa-bangsa non-Israel yang tinggal dalam kegelapan, yang mereka memuja arwah nenek moyang, mereka menyembah pohon dan batu, mendengar firman Tuhan dari Israel. Sekarang kalian malah nyembah-nyembah batu di Arab. Gitu. Gitu.
Jadi semoga Udah. firman Tuhan dari Ustadz Edis TV malam hari ini menyadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya tidak ada firman Tuhan yang datang dari Arab, melainkan firman Tuhan datang dari Bani Israel. Bahkan menurut Al-Quran, tenang. Bahkan menurut Al-Quran, Muhammad adalah kelompok dari Bani Israel. Menurut Al-Quran. Tidak ada Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu orang Arab. Baik, nanti kita bahas itu di tema-tema selanjutnya, oke? Mohon maaf bang, nama Tuhanmu siapa bang? Lama kali jawabnya. Allah. Kamu punya Tuhan nggak sih? Oke, nama Tuhannya Allah. Kalau begitu agamamu Ada. apa bang? Ya. Agamamu apa? Agama Kok lama kali? Kristen. Kristen guys, nama Tuhannya Allah. Ya. Kan udah aku bilang teman-teman, mayoritas Kristen di Indonesia ini menyembah Allah, sesembahan agama Islam. Banyak kali Kristen ketika kau tanya, siapa nama Tuhan? Allah. Islam nama Tuhannya Allah juga bang. Iya, pada dasarnya kan. Iya, tapi sesuai yang di apa? Alkitab. Berarti kamu ini Krislam ya? Kristen Islam ya? Loh, kan nama Tuhanmu Allah. Kenapa? A-L-L-A-H. Islam pun nama Tuhannya Allah. Berarti kamu ini Krislam, Kristen Islam. Kalau Nah, kamu percaya nggak? bukannya Kristen Bahwa- juga. Ya. Nah, Kristen juga sembah Allah gitu ya? Bukannya Kristen. Ya. Makanya saudara-saudaraku, ayolah saudara-saudara Kristen, yuk wake up, bertobat. Ini udah 2025, tanda-tanda dari zaman. Tuhan Yesus Hamasiah sudah mau datang kembali. Masa hari gini pun kamu ngaku, ya kamu yang Kristen masih mengakui Tuhannya namanya Allah. Dika, kamu tahu Yesus nggak? apa sih? Siapa itu? Yesus. Ya. Ya. Nah Ya. itu kan dia nggak tahu nama Tuhan yang benar saudaraku. Akibat kamu sudah lama dibutakan terjemahan LAI. Yesus. Iya. Begini, Dika. Sudah kamu kasih paham saya ini. Iya, saya kasih paham sama kamu. Iya. Di rumahmu ada Alkitab, Ya. terjemahan LAI Ada. bukan? Kamu udah baca belum Kejadian sampai Wahyu? Ya, LAI. Sudah baca? Jadi gini, Ya, Dika. hampir. Nah, jadi gini Dika, supaya kamu tahu nama Tuhan yang benar, supaya kamu bertobat, Ya. dan saya juga saya sudah memanggil nama Tuhan yang benar ya. Gini Dika, di dalam terjemahan LAI ini Iya. TB1 dan TB2 ya. Makanya sekarang ini kalau saya melihat ada orang Kristen ya, Ya. kayak YouTuber penyaliban itu rencana iblis atau Allah. Aduh, saya sudah masa masih menyebut sesembahan Ya. agama Islam kan gitu. Nih, TB1, TB2 ya. Jadi kalau ada Kristen beralasan Allah itu gelar, Allah itu generic name, bukan nama, salah. Karena LAI mengubah nama Yod He Vav He Ya. menjadi Allah. Buktinya Yesaya 52 ayat 4. Silakan nanti cek teman-teman dalam terjemahan LAI dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibraninya di situ Adonai Yahweh. Tetapi LAI mengubah jadi Tuhan Allah. Ya, Adonai Tuhan, YHWH diganti Allah. Itu sangat banyak di sini. Ada kurang lebih 290. Ingat ya, ada kurang lebih 290 nama Yahweh diubah menjadi Allah. Artinya Allah itu bukan lagi generic name, tetapi sudah menjadi nama diri. LAI telah menggenapi nubuatan yang tertulis di Yeremia 23:27. Akan ada yang merancang melupakan namaku demi Baal. Makanya mayoritas Kristen di Indonesia tidak mengenal nama Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Yeshua, oleh karena perbuatan LAI yang mendistorsi terjemahan kitab suci dari Israel. Mereka mengambil firman-firman Bapa dari Israel ya, yang ditulis para nabi dan para rasul, tetapi mereka mengubah nama Bapa Yahweh menjadi Allah. Sungguh nekat yang nyata. Jadi saudaraku,
Nama yang benar ini. Kamu baca di stiker saya nih. Baca. Ini nama Bapak yang benar. Yahweh Yeshua. Yahweh YHWH Yeshua. Ya, itu namanya yang benar. Yeshua itu Yesus. Yesus Yahweh itu nama. itu Allah. Dalam No. pengertian. Yahweh bukan Allah. Orang Israel tidak pernah menyembah Allah, saudaraku. Jadi gini, saudaraku Dika. Dengar Dika. Allah itu nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Nih di buku agama-agama, judulnya agama-agama manusia. Kata pengantar Johan Effendi, silakan baca di halaman 258. Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Kemudian juga nama sesembahannya Muhammad. Makanya di seluruh dunia ini syahadatnya orang Islam la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena nama Tuhan mereka Allah. Makanya kalau kamu masih bilang nama Tuhanmu Allah, sesuai terjemahan Ella ini, ya kamu apa bedanya sama Islam? Jadi kembalilah ke ajaran kitab suci dari Israel, ya. Karena Bapa memerintahkan, dengar Dika, di Keluaran 23:13, jangan kamu sebut nama ilah-ilah lain, ya. Segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan berawas-awas. Nama ilah-ilah lain jangan kamu sebut, jangan itu terdengar dari mulutmu, jangan keluar itu dari mulutmu. Karena apa? 1 Tawarik 16 ayat 26. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menciptakan langit. Makanya Bapa itu menghendaki hanya nama Dia yang diserukan, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Yesaya 12. Karena apa? Hanya Dialah sang pencipta yang benar. Yahweh, dan Yahweh itulah Yeshua HaMashiach. Jadi jangan lagi kamu sebut nama ilahnya Arab, karena Bapa melarang. Banyak orang Kristen bernarasi seperti ini. Sebelum Islam muncul pun, di abad ke-7, Kristen di Arab sudah menyebut Allah kok. Saudara-saudaraku, sekalipun Arab Kristen menyebut Allah, rujukan iman kita bukan ke Arab, bukan ke Arab Kristen. Karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Rujukan kita kitab suci ini bukan Arab Kristen. Yang kita ikuti perintah Bapa Yahweh Yeshua, bukan perintah Arab Kristen, bukan. Makanya banyak sekali orang, udahlah sebelum Islam pun muncul di abad ke-7, orang Arab Kristen sudah menyebut Allah kok. Loh, kok imanmu merujuk kepada Arab Kristen? Apakah saudara sehat? Sehat saudara-saudara? Padahal Bapa melarang, ya. Keluaran 23:13. Pokoknya semua nama ilah bangsa-bangsa ini jangan kamu sebut, jangan itu keluar dari mulutmu. Makanya Imamat 22 ayat 32, Yeskiel 36 ayat 23, namanya nggak boleh dicemarkan dengan sebutan apapun di dunia ini. Namanya harus dikuduskan, kuduskan namanya, sebut namanya dengan benar. Jadi Dika, Yeshua HaMashiach bukan Allah. Dia adalah Elohim yang Esa, karena dia adalah Yahweh yang Echad. Yudas 1 ayat 25, Elohim yang Esa oleh juru selamat kita Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh yang berkuasa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia. Dan satu lagi Dika, Jadi penyaliban itu bukan rencana iblis, tapi itu adalah karya atau rencana Yahweh di dalam nama Yeshua. Sebelum Tuhan Yeshua datang ke dunia, Bapa Yahweh sudah merencanakan penyaliban. Kejadian 3:15. Bapa Yahweh berfirman. Ya. Jadi saudaraku, penyaliban itu bukan rencana iblis. Justru iblis nggak mau kalau Yeshua masih disalib. Kejadian 3:15. Makanya waktu Tuhan Yeshua HaMashiach berfirman, memberitahu kepada rasul-rasulnya di Matius 16, aku akan diserahkan, mengalami banyak penderitaan, dan juga akan disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Petrus menarik Tuhan Yeshua, janganlah itu sekali-kali terjadi kepada dirimu Tuhan. Apa kata Tuhan Yeshua? Nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi engkau tidak mengerti rencana Elohim atau rancangan Elohim. Jadi saudaraku, salib itu adalah karya Tuhan Yeshua HaMashiach. Iblis tidak bisa berkarya. Iblis itu hanya mau menyesatkan. Makanya iblis berusaha menyesatkan dunia. Dengan apa? Ajaran apa? Oh, dia tidak pernah disalib, dia tidak pernah mati dan bangkit. Itulah
penyesatan dari sesatan. Makanya 1 Yohanes 2:22 akan banyak nabi-nabi palsu yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus kita. Penguasa yang menebus kita di mana? Di atas kayu salib. Dengan darahnya yang suci. Makanya dari namanya saja YHWH, lihat tangan, lihat paku. Sebab di dalam bahasa Ibrani ya, huruf Ibrani itu ada piktograf, ada gematria. Di dalam piktografnya pun ya, YHWH ini sudah merujuk kepada penyaliban. Lihat paku, lihat tangan. Lihat tangan yang terpaku. Di mana? Di atas kayu salib. Oke, sudah paham Dika bahwa salib itu adalah rencana atau karya Tuhan Yesus HaMashiach. Penyaliban itu rancangan Tuhan Yesus HaMashiach, rancangan Bapa. Ya. Terus bagaimana ini terjemahan yang baru itu kita bisa dapatkan di mana? Oke, saudaraku Dika yang baik hati, ini bisa kamu beli nanti. Ya, semua teman-teman ya, teman-teman. Kalau kalian mau membeli kitab suci terjemahan ILT 4 bisa cari di Tokopedia atau Shopee ya. Searching aja. Tokopedia. Supaya kalian tahu nama Tuhan yang benar ya, teman-teman. Ini beli Itu apa? Langsung. Iya. Kalau di sini, kalau kalian hanya membaca terjemahan LAI Itu ini, sudah pakai. iya, ini kan terjemahan LAI ini, TB1, TB1, TB2 ini sekarang kan TB2. Kalau kalian cuma membaca ini teman-teman, kalian nggak akan pernah mengenal siapa nama Bapa yang benar. Bahkan di sini sudah dimasukkan nama sesembahan bangsa Arab yang dilarang oleh Bapa. Tetapi memang itu harus terjadi untuk penggenapan Yeremia 23:27. Karena Bapa Yahweh itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya Bapa Yahweh berfirman akan ada yang merancang melupakan namaku demi Baal. Dan LAI menggenapinya. Mudah-mudahan LAI segera sadar dan membuat TB2 di sini sudah nama yang benar di TB3. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman-teman supaya LAI mengembalikan nama Bapa yang benar, karena kalau mereka tidak mengembalikan itu, berapa banyak manusia yang tersesat yang masih menyembah sesembahan bangsa lain yang tidak memanggil menguduskan nama Bapa yang benar. Mana ayatnya, Ban? Keluaran 23:13 tidak boleh menyebut nama ilah-ilah. Ilah-ilah lain, nggak boleh. Lain. Ya, oke, begitu dulu ya Dika ya. Terima kasih. Panggil namanya siapa tadi? Nama yang benar siapa? Ya, siap. Ya, namanya Tuhan kita yang benar siapa, saudaraku? Tadi setelah saya jelaskan. Yahweh Yeshua. Yesus Manusia. Ya, good. Yeshua. Oh, haleluya. Manusia. Ya, panggil itu ya saudaraku ya, panggil nama yang benar ya. Oke, Dika? Ya, jangan sebut Allah lagi. Allah itu sesembahan bangsa Arab, sesembahan agama Islam. Oke, siap. Bapak melarang nggak boleh menyebut itu. Ya, Karena hanya namanya yang harus ditinggikan ya. Harus namanya yang selalu ditinggikan. Karena gini saudaraku ya. Karena kita ini milik Bapa. Contohnya, ini contoh aja ya. Contoh saya sama suami saya ya. Suami saya sayang sama saya, tapi saya selalu menyebut nama orang lain ya. Contoh nama suami saya si Dani ya. Terus nama orang lain ada laki-laki Joko. Saya selalu panggil Joko. Oh, Joko ini baik, Joko ini gini. Pasti suami saya cemburu dong. Bisa nanti bisa cemburu itu. Iya. Ya contoh aja gitu loh. Iya. Nah, apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita yang di surga yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memberikan kita kesehatan, bahkan yang memberikan kita kasih karunia keselamatan. Kok kamu panggil sesembahannya Arab? Ngeri nggak? Ngeri lah. Kan Bapak di surga dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach yang memberikan kita kasih karunia keselamatan. Masa kamu panggil sesembahan bangsa Arab? Sesembahannya agama Islam. Sungguh nekat yang nyata. Ya, namanya juga diskusi lintas agama teman-teman. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan itu kita ambil kepada diri kita sendiri. Dan apa yang sudah kita ketahui dari diskusi ini coba kita pelajari lagi, sesuai tidak. Nah, seperti itulah teman-teman pengetahuan yang bisa kita serap. Oke teman-teman, jangan lupa berikan komentar kalian dari video ini. Nyalakan loncengnya bagi yang sudah subscribe, yang belum subscribe harap subscribe. Karena saya akan memberikan info-info terbaru dari perdebatan-perdebatan lintas agama. Salam kasih dari terang dunia.